Hai Tin, selamat datang kembali ke Cicetin. Aku Cit, Dan aku chat. dan kita adalah Cicet. Dan hari ini kita bersama Tia. Yeay. Sebelum mulai nih guys, aku mau nanya dulu. Kalau kalian itu orang yang suka marah gitu nggak? Kalian suka marah atau bisa dibilang kayak orang pemarah gitu nggak? Kita dan Tia. Kalau aku sih ya. Hmm. kalau aku, iya dan enggak. Gimana ya? Soalnya aku seringnya kayak yang kesel sebentar gitu loh, bukan yang marah. Iya sih, Ya. hampir sama sih. Ya, Eh, aku juga sama. Ya, jadi tuh katanya biasanya kebanyakan orang pertama kali jawabnya enggak gitu. Kayak enggak kok, aku bukan orang yang suka marah gitu kan. Siapa yang mau ngakui? Ada sih mungkin, tapi jarang yang mau gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dan agak menggali dikit lagi dalam hidup kita, mungkin itu bakal jadi cerita yang beda. Karena kemarahan kadang muncul dengan terus terang, atau enggak kadang kemarahan itu sudah lama ada di situ tapi kayak terpendam gitu ya. Kemarahan bisa aja kayak nunggu-nunggu untuk sesuatu percikan dikit aja yang kalau kena itu bisa mengakibatkan meledak kemarahannya. Nah, jadi penulis buku ini itu juga punya pengalaman yang menggambarkan kemarahan. Menurut aku jelas banget sih. Jadi ceritanya itu dia habis ngadain kayak semacam event meeting gitulah sama staffnya di rumahnya. Nah, terus setelah itu mereka ceritanya mau makan siang bareng nih. Nah, pas udah mau pergi, si Louis ini keinget, oh iya dia lupa bawa dompet, jadi dia mau balik dulu mau ngambil dompetnya. Nah, pas dia mau ngambil itu dia nyium kayak ada bau kebakar gitu. Nah, setelah itu dia nyari-nyari kan, maksudnya di mana yang kira-kira bakal jadi sumber kebakarannya itu. Tapi nggak ada semuanya, dia udah cari, nggak ada. Nah, terus pas dia ke kantornya itu, ada kayak 2 rak gitu katanya, dan dia ngelihat ada asap tuh di rak bagian atasnya dekat pialanya atau apa gitu. Nah, setelah dia ngeliat itu, dia pegang si tembok dekatnya tuh anget gitu. Nah, terus dia ingat gitu dari TV yang dia pernah nonton. Nah, kalau gitu coba pegang lantainya panas nggak? Dan dia pegang, ternyata panas. Dan dia panik gitu, saya langsung telepon kayak pemadam kebakaran gitu kan. Nah, terus udah pemadam kebakarannya datang, udah pokoknya selesai aja, udah teratasi gitu kan. Terus setelah itu dia nanya kan ke petugasnya, itu tuh apa sih yang menyebabkan gitu, maksudnya ada asap dan panas gitu kan. Katanya tuh ada kabel yang rusak di bawah kayak lantainya gitu loh. Dan tau kan kalau kabel tuh kan ada plastik di luarnya, dalamnya ada kayak si besinya itu. Nah itu tuh kayak kebuka gitu loh. Jadi itu yang membuat panas gitu kan. Nah dia tanya lagi, udah berapa lama kebuka rusak kayak gitu? Dan katanya udah sekitar seminggu lebih, hampir 10 hari. Wow. Cukup lama kan, maksudnya kayak bisa aja kalau dia telat dikit bisa kebakaran rumahnya gitu kan. Nah, sama gitu kayak kemarahan, kalau kita pendem, kalau kita kayak nggak cari sumbernya di mana, bisa kapan aja meledak gitu. Jadi itu biasanya yang biasa terjadi dengan kemarahan dalam kehidupan kita. Kita bisa bilang semua baik-baik aja kan. Di luar atau teman-teman bilang ke teman, aku bukan orang yang pemarah gitu. Tapi di dalam hati itu kita tuh punya sesuatu yang bentar lagi tuh bakal meledak gitu. Yang nggak bisa kita cek dan itu tuh belum terselesaikan. Karena itu kemarahan itu ada jalan yang penting banget untuk kita urusin sih dan selesain ya. Nggak cuma diurusin tapi nggak diselesain gitu. Bener-bener. Kebanyakan kemarahan itu berakar pada beberapa penolakan.
kayak sesuatu yang pernah atau sesuatu yang pernah atau nggak dikatakan gitu. Sesuatu yang terus-menerus terjadi pada kita. Sesuatu yang pantas kita dapetin, tapi malah orang lain yang dapetin gitu. Jadi kayak orang lain yang rampas milik kita gitu. Nah itu kan sebuah luka gitu ya. Nah menurut kalian marah itu dosa nggak sih? Dosa nggak ya? Ini trik-trik gitu lah ya. Marah dosa nggak? Banyak sih pasti yang nanyain gitu kan. Kayaknya sih dosa gitu. Habis kan nggak baik. Sebenarnya tapi kemarahan nggak salah. Tapi bukan berarti kita boleh marah semaunya gitu ya. Sebenarnya nggak salah sih. Di Alkitab aja ada gitu. Dan di Alkitab juga udah jelas bilang kalau kemarahan itu adalah kayak giant yang bisa menutup kemungkinan Tuhan melakukan sesuatu yang baik gitu di hidup kita. Dan kalau kita nggak hati-hati, kemarahan itu bisa membakar hidup orang lain, bisa ngefek gitu ya ke orang lain. Dan kita juga bisa meyakini ini nih, kemarahan yang tidak kita beresin dan nggak kita cek gitu, itu bisa membakar hidup kita juga. Jadi kayak ngefek ke kitanya juga gitu. Nah ada di Efesus 4 ayat 6 itu katanya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam. Jadi nggak boleh marah lama-lama juga gitu. Harus cepat-cepat diselesain. Nah, terus dari Yakobus 1 ayat 19 juga bilang, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, Tuhan Yesus pernah marah nggak ya? Nah nggak ya? Guys yang sering baca Alkitab pasti tahu lah ya jawabannya. Pasti. Nah jadi Tuhan Yesus sendiri juga pernah marah gitu guys. Nah Tuhan Yesus tuh pernah juga bertindak berdasarkan emosi yang kuat ini. Namun dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Contoh-contohnya apa aja nih waktu Tuhan Yesus marah? Contohnya itu, masih ingat gak khotbah yang waktu itu Tuhan Yesus tuh datang ke bait suci, terus malah bikin meja yang di sana karena itu buat jualan gitu. Nah itu salah satu contohnya. Alasannya kenapa Tuhan Yesus balikin meja itu karena orang-orang yang mau masuk ke bait Allah, mau beribadah gitu ya, tapi ditutupin sama penjual-penjual yang ada di situ gitu. Nah makanya Tuhan Yesus itu marah, tapi tetap gak dosa ya guys. Ya benar-benar. Nah jadi di Alkitab itu sebenarnya menunjukkan juga bahwa ada waktu untuk marah dan ada waktu untuk mengekspresikan kemarahan kita dengan benar. Tapi itu bukan yang mau kita bicarakan kali ini, karena ada banyak banget cara kemarahan kerja dalam hidup kita yang malah menjadi suatu masalah. Nah itu bagian yang kita mau sampaikan dan bahas kali ini. Waktu kemarahan menjadi giant. Oke, nah pernah nggak kalian nih ngerasain 3 kayak macam kemarahan? Yang pertama itu wrongly felt anger. Contohnya itu ya, misalnya kalian punya temen nih, terus temennya itu ngobrol sama orang lain, terus tampaknya kayak ngomongin kita. Sebenarnya enggak gitu, tapi kan misalnya udah negatif thinking duluan gitu kan. Nah itu wrongly felt anger. Yang kedua, rightly felt anger, that's wrongly expressed. Jadi kemarahannya benar gitu, tapi kita ekspresikannya salah. Jadi kayak kita benar-benar memiliki sesuatu nih yang misalnya oke lah buat kita marah gitu, tapi cara kita mengekspresikannya itu salah, dan itu pastinya ya ngefek ke orang-orang di sekitar kita dan ya diri sendiri sih pasti. Nah yang macam terakhir itu rightly felt anger,
that's never expressed. Yang tadi ya, yang dipendem itu. Kemarahannya benar, tapi nggak pernah diselesain, nggak pernah keluarin dengan cara yang benar ya gitu. Jadi kayak kita marah, tapi kalau ditanya orang, nggak, aku nggak apa-apa. Kayak ya udah gitu, jadinya kan kalau udah gitu kita pendem terus kan, kita simpan terus aja kemarahan kita, dan kalau gitu suatu saat bisa tiba-tiba boom. Bukan secara harfiah ya. Kemarahan yang dipendam itu juga bisa menimbulkan kayak bikin kita sakit gitu. Kayak nggak ngefek pikiran doang gitu, bakal ngefek kesehatan kita juga. Banyak kasusnya gitu yang orang sakit karena pikirannya. Karena misalnya marah yang dipendam terus, jadi sakit bisa loh. Benar. Kan jadi merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi jangan pernah mendam kemarahan ya, teens. Gitu. Jangan ya guys. Apalagi kalau misalnya yang tadi tuh yang macam ketiga, ditanyain orang, kamu marah nggak? Enggak, aku nggak apa-apa. Kan jadi bohong gitu kan, tidak baik. Walaupun bohongnya white lies gitu ya, buat kebaikan. Gak boleh, white lies juga gak boleh. Gak boleh. No. Nah kalau dari Chat sama Tia, gimana? Kalian pernah ngalamin yang mana? Semuanya sih pernah kayaknya. Bukan kayaknya, tapi pasti pernah. Kayak ya pernah juga menyimpan, gak ngasih tahu. Karena kadang suka males ngomong dan kayak ya udahlah, udah biarin aja, tapi sebenarnya marah gitu kan. Atau enggak ya pernah juga di pikiran aja, tapi ya jarang sih, mungkin kayak kesel aja tapi di pikiran dan belum tentu belum tentu benar gitu. Terus pernah sih kayaknya semuanya. Kalau aku juga semuanya kayaknya pernah sih ya. Yang paling sering yang ketiga. Kayak dipendem-pendem terus kan. Sama sih, kayak lebih ke kesel. Jadi dari kesel ujung-ujungnya marah gitu. Dan kayak kalau kitanya lagi sensitif gitu, terus orang ngomongin apa gitu, itu tuh kadang suka ada yang nyangkut yang nggak enak gitu. Terus pendem terus sampai benar-benar udah muncak banget, terus sekalinya kesenggol langsung boom gitu, langsung kayak meledak. Nah itu tuh pernah gitu. Kalau Chat sendiri ada pengalaman kan nih? Aku juga semuanya pernah ya, tapi ya yang paling sering ketiga. Dan pernah gini juga ketiga, terus karena udah lama dipendem, jadinya yang kedua. Gitu. Tapi kayaknya generasi kita lebih banyak yang ketiga ya, pendem aja semua. Itu benar. Apalagi karena sekarang di rumah aja juga kan, jadi kalau misalnya nggak ketemu sama orang yang kita marah, jadi kayak ya udah pendem aja gitu. Iya, kayak kalau mau nelpon atau ngechat orang juga jangan lo, nanti ganggu. Iya. Mungkin kita lagi marah sama Tuhan, atau enggak kita lagi marah sama kehidupan kita. Dan beberapa mungkin ada yang lagi marah sama semua hal, atau enggak sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya kayak orang tua, sahabat, atau enggak ya siapa gitu. Biasanya. Tapi kabar yang paling sangat baiknya, di surga Tuhan udah membunuh semua giant di kehidupan kita. Di dalam hidup, kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus Kristus udah mengalahkan dan membunuh giant yang namanya adalah kemarahan. Jadi udah udah, bukan akan gitu, udah. Nah mungkin kemarahan masih terus mengganggu kita gitu, masih menghantui gitu, dan masih ada racun yang mematikan di taringnya. Di episode Dead But Still Deadly itu dibahas ya. Gimana aja nanti. Keren. Tapi
sekali lagi raksasa kematian udah mati gitu. Jadi udah nggak ada. Ya udah mati. Raksasa kemarahan. Nah, tapi gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, jadi iblis kan lagi nih keliling-keliling mencari mangsa. Kayak sekarang juga keliling tungguin untuk mangsa untuk diterkam dan menangkap kita setiap hari gitu. Kayak nungguin salah yang terbuka. Tapi kuncinya itu untuk mengubah kehidupan spiritual kita yang nyata dan abadi itu dengan terus-terusan mengisi hidup kita dengan iman. Nah, undangan kita itu untuk selalu mengingatkan diri sendiri bahwa Tuhan Yesus itu udah menang gitu ya. Kita kasih tahu diri sendiri kebenaran-kebenaran dari Alkitab. Dan waktu kita melakukan ini dan meluruskan hidup kita dengan rencana Tuhan, maka sedikit demi sedikit situasinya akan berubah. Pasti. Kita menggantikan kemarahan kita dengan membaca firman Tuhan, menggantikan percakapan marah yang di otak kita. Ya, sering marah-marah di otak gitu. Nah, itu menggantikan dengan marah-marah di otak, ngakak. Ya, pokoknya gitu lah ya. Dengan menggantikan itu dengan berdoa untuk orang yang bikin kita marah. Emang susah sih guys. Dan pasti nggak cuma bisa langsung gitu. Aku sendiri juga masih kesusahan mengaku guys. Dan kalau kalau cuma dengan kekuatan aku sendiri ini pasti nggak bisa gitu. Dan nggak mau juga ngapain aku kayak berdoa untuk orang yang bikin aku marah gitu kan. Tapi ya harus aku juga terus mengingatkan diri sendiri kalau sama Tuhan pasti bisa. Dan kita mengundang Tuhan untuk mengambil alih dan memerintah di hati kita sepenuhnya. Nggak bisa tuh setengah-setengah, harus sepenuhnya kita kasih gitu buat Tuhan. Nah, ada quote nih guys, yang bilangnya kayak gini. We believe what God did for us is greater than what anyone could do against us. Artinya, kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan buat kita itu lebih besar dari apa yang bisa orang lain lakukan untuk melawan kita. Gitu guys. Nah, terus gimana nih caranya mengatasi kemarahan? Nah, kita kan episode-nya tuh tentang Goliath kan, Goliath. Nah, terus Goliathnya kan Nah, terus Daud kan memakai batu kan untuk mengalahkannya. Ya pastinya dengan bantuan Tuhan sih, cuma maksudnya saat itu. Nah, jadi ini kayak 5 batu kebenaran itu. Yang pertama, kita terus mengingatkan bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. Nggak ada ya yang sempurna manusia mah, yang sempurna Tuhan. Kita kan kalau berdosa nih kayak istilahnya mengkhianati Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan udah mengampuni kita, udah menghapuskan dosa kita gitu, yang pastinya banyak ya. Dan jadi itu bisa membantu kita untuk lebih rendah hati dan ingat gitu kalau kita itu bukan orang sempurna. Nah, yang kedua, kita ingatin diri kita sendiri bahwa Tuhan itu sudah mau berdamai dengan kita gitu. Allah selalu mengasihi kita, tapi Dia membenci juga dosa dan pilihan kita gitu. Sebenarnya Allah berhak marah atas perlakuan kita terhadap Dia, tapi Allah sudah berdamai dengan kita lewat darah Yesus yang tercurah di kayu salib pastinya. Tuhan Yesus datang sebagai penasehat ajaib, Raja Damai, Allah yang kekal. Ada lagunya loh. Nyanyi sekali. Ada juga. Ya. Ada lagunya juga. Dan sebenarnya Allah bisa aja ngungkapin semua kesalahan yang kita perbuat loh. Tapi Allah nggak mau ngelakuin itu. Kenapa? Karena Allah udah datang dan menawarkan perdamaian kepada kita. Dan keren banget kan? Keren. Dan tidak ada siapapun yang menawarkan itu selain Tuhan Yesus.
yaitu keselamatan. Jadi Allah udah marah lagi sama kita. Kenapa? Karena murka Allah udah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kayak gitu. Keren. Nah, yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan ada pembalas kita. Pembalas yang positif ya, bukan yang soalnya kan kata-katanya agak gitu ya, pembalas gitu. Nah, waktu kita diperlakukan gak adil, seringkali kan kita pengen membalas dendam. Iyalah, kayak sih kayak pasti ya. gitu. Pengen gitu. Kesel banget gitu kan. Tapi seharusnya Tuhan yang menjadi pembalas kita. Jadi kita nggak boleh yang balas gitu kan. Nah, jadi alasan raksasa kemarahan itu harus dirobohkan adalah karena hal itu bisa membuat kita lemah dan membuat kemuliaan Tuhan hilang. Padahal pembalasan itu kan haknya Tuhan. Jadi bukan haknya kita ya. Tuhan bilang, akulah yang bakal membalas semua kejahatan. Kalau kita benar-benar percaya sama itu, kita bakal bilang, tapi nanti pastinya bakal ada ketidakadilan dong. Tapi Tuhan udah berjanji buat balas apa yang nggak adil gitu. Buat balas yang nggak bisa kita balas gitu. Nah, dan pastinya bakal lebih adil gitu. Kalau kita yang balas pasti masih aja suka ada yang nggak adil. Iya, betul. Udah pasti adil. Pasti kan kita manusia. Iya, manusia gitu. Ya manusia gitu. Nah, tapi dengan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan nggak bikin masalahnya langsung beres. Ya iya sih. Ya. Mungkin ada langkah yang perlu diambil, misalnya konfrontasi berbicara secara terbuka atau pemulihan. Tapi kita harus menghadapi prosesnya dan dengan posisi mengampuni. Kita mungkin terluka, tapi Tuhan lebih besar dari luka yang kita rasain gitu. Suatu yang hancur sama ketidakadilan bakal dikembalikan dengan utuh sama Tuhan. Keren banget Tuhan. Dialah Bapak gua gitu ya. So sweet gitu ya. Iya. Kan kayak pacar gitu kan, pacar yang yang melindungi kita gitu. Jadi kalau ada yang berbuat tidak adil, dia yang balas gitu. Iya. Niko berpengalaman. Dari mana ya? Berpengalaman banyak nonton film gitu ya. Jadi kayak gini gitu. Atau baca ya kayak guys. Next, lanjut. Nah, yang keempat itu kita mengampuni. Mungkin kita mikir gimana caranya nih, orangnya udah tinggal di dekat kita, atau mungkin udah nggak kontakkan lagi, atau mungkin aja orangnya udah meninggal gitu, atau mungkin lukanya udah terlalu sakit jadi nggak bisa mengampuni gitu. Sakit banget gitu. Dan mungkin rasa sakit di dalam kehidupan kita tuh terlalu besar sampai kita nggak bisa gitu membicarakan tentang pengampunan. Tapi guys, kita harus melepaskannya gitu. Kalian harus membiarkan Tuhan untuk mengambil kendali. Kita harus membuang kebencian, harus melepaskan dan membuang beban yang ada di punggung kita. Dan membuangnya itu dengan cara mengampuni. Mungkin waktu kita melepaskan pengampunan, orang yang nggak peduli atau menyalahkan kita kayak ya udah gitu, apa sih nggak peduli gitu waktu kita ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa itu guys, kalau mereka nggak mau denger ya udah, maka kita bilang pengampunannya ke diri sendiri dan Tuhan saja. Yang penting kita membebaskan diri sendiri, dan itu untuk keuntungan kita pribadi gitu. Nah, waktu sudah bebas, raksasanya bakal berhenti mengejek. Pengampunan yang pastinya adalah proses guys, gak mungkin langsung juga ya, jadi proses. Kadang emang perlu waktu lebih panjang. Nah, yang kelima, kita ingatkan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Raksasa kemarahan akan jatuh ketika kita mengambil batu yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ingat identitas kita di dalam Tuhan ya guys. Gitu deh.
5 kebenaran. Oke. Nah, kesimpulannya, jadi satu hal yang pasti, kita ini hidup di dunia yang rusak banget lah. Lagi tambah sekarang tambah rusak ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan itu pastinya kayak memberikan kita banyak atau beberapa lah alasan untuk buat kita marah. Tapi marah dan membiarkan raksasa kemarahan untuk mengambil sukacita dari hati kita adalah dua hal yang berbeda. Hidup dengan kemarahan itu apa ya, kayak hidup dalam kebakaran gitu. Dan itu cara hidup yang menyedihkan dan pastinya bikin kita capek lah ya, ngapain gitu. Kan masa kalian gak capek gitu kalau hidupnya cuman mendendam kemarahan terus, kalau marah mendendam gak capek apa gitu kan. Dan Makanya mungkin gitu. orangnya aja gak nyadar gitu. Iya. Kita kesel sama dia kan. Jadi emang berdampak buruk buat kita sendiri juga. Jadi kita let go and let God gitu. Jadi kita benar-benar lepasin aja kendali dan kita yang membiarkan Tuhan yang mengatur hidup kita gitu. Kemarahan yang nggak diselesain itu bisa jadi sama aja kayak dosa-dosa lain yang bisa menipu kita. Itu. Nah, kita juga harus setuju nih kalau kita ini berharga dan dikasihi. Ingat quote yang tadi ya. We believe what God did for us is greater than what anyone could do against us. Begitu. Nah, Cicetin hari ini segitu aja. Jangan lupa buat like, komen, subscribe. Boleh ya tadi komen-komen yang misalnya, oh aku pernah mengalami kemarahan yang nomor 1 gitu. Atau komen apa aja boleh. Dan buat yang SMP sampai SMA, kita ada persekutuan nih. Buat kalian kalau misalnya lagi nyari persekutuan, kita ada persekutuan jam 5 setiap hari Jumat. Nah, itu infonya semua ada di IG adisi.perspektif, ada di deskripsi bawah. Kalian bisa tanya-tanya di situ soal persekutuannya, atau bisa ke akun kita juga ada di bawah. Jadi kalian bisa tanya-tanya langsung, atau misalnya kalian mau ngasih saran, apa boleh ya. Dan ini kan seri yang berlanjut ya, jadi sebelumnya ada topik-topik yang nyambung juga. Bisa kalian pencet aja nih langsung, ya nanti di screen. Udah mau di mana? Pokoknya pencet aja dan nanti kalian bisa nonton episode-episode sebelumnya supaya ngerti juga ya. Dan gitu aja Tins buat episode kali ini. Sampai episode selanjutnya. Bye-bye.